Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri, Ibu Mima Nizma SEMN, dan rekan-rekan sekalian. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Saya Egi Ansori, NPM 2018 14 500 800. Perkenalkan, nama saya Rini Setiawati, NPM 2018 14 500 813. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang pengangkutan laut. Adapun cakupan materi antara lain yaitu Apa itu pengangkutan laut? Pengangkutan laut merupakan kegiatan dalam memindahkan atau mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain, atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. pengangkutan dengan modal transportasi laut dikenal sebagai salah satu cara pemindahan barang atau kargo yang efisien. Karena dengan diangkutnya muatan dengan kapal laut, si pengirim bisa mengirim barangnya secara sekaligus dan dalam volume yang sangat besar. Apa aja sih tujuan dari pengangkutan laut? Beberapa tujuan dari pengangkutan laut. Yang pertama, memperlancar kegiatan perekonomian nasional. Yang kedua, menjunjung kedaulatan negara. Dan yang ketiga, meningkatkan ketahanan nasional. Jenis-jenis pengangkutan laut. Yang pertama ada angkutan laut dalam negeri. Angkutan laut dalam negeri yaitu kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan. Yang kedua, angkutan laut luar negeri. Angkutan laut luar negeri yaitu kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam arti dilakukan dengan pengangkutan laut bebas yang menghubungkan satu negara dengan negara lain. Diatur dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan. Yang ketiga ada angkutan laut khusus. Kegiatan ini dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Dalam pengangkutan laut pasti ada pihak-pihak yang terlibat di sana, di antaranya yang pertama, pengatur muatan. Pengatur muatan adalah orang yang tugasnya meletakkan tempat di mana suatu barang harus disimpan dalam ruangan kapal. Yang kedua, ekspedisi muatan laut. Ekspedisi muatan laut adalah dua jenis perusahaan yang biasanya terkait dalam proses pengangkutan barang dan lazim ada dalam praktik pengangkutan laut di Indonesia. Kedua jenis perusahaan ini diatur bersamaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Sarana penunjang angkutan laut yaitu
Yang pertama ada kapal. Menurut pasal 1 ayat 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Yang kedua, pelabuhan. Menurut pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar muatan barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pengangkutan dengan kapal laut ini telah dikenal dari zaman perang. Negara yang sedang berperang di negara lain pastinya kan memerlukan bahan baku, makanan, dan senjata untuk menghadapi perang. Dan pengangkutan lautlah yang dipilih sebagai modal yang paling efektif pada zaman tersebut. Kini pengangkutan muatan dengan kapal laut masih sangat diminati, khususnya dalam mendukung perdagangan antar negara. Beberapa pelabuhan yang kita kenal diantaranya disebut sebagai pelabuhan yang paling sibuk di Indonesia, yaitu ada Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang, Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, dan sebagainya. Dalam sebuah pengiriman laut, lazim diketahui bahwa akan ada dua pilihan tipe pengiriman yang bisa dipilih oleh si pengirim atau shipper, bergantung pada banyaknya jumlah eksportir maupun importir yang terlibat. Yang pertama ada FCL atau Full Container Load, adalah pengiriman barang oleh satu atau lebih eksportir dalam satu peti kemas yang ditunjukkan kepada salah satu atau lebih importir. Metode pengiriman FCL adalah pengirim barang menyewa satu kontainer full untuk kebutuhan barang mereka. Dengan metode pengiriman seperti ini tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah sebagai seorang pengirim, Anda tidak perlu khawatir barang yang Anda kirimkan tercampur oleh barang orang lain. Terjadinya kerusakan barang juga bisa dikendalikan karena barang yang dikirimkan tidak menyatu dengan barang orang lain. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Kekurangannya, dari pengiriman barang dengan metode FCL, biaya yang dikeluarkan akan sedikit lebih mahal dibandingkan dengan metode lain. Dan tidak ada juga biaya kubikasi untuk pengiriman barang dengan cara ini. Ada beberapa tipe FCL antara lain, yang pertama, satu seller atau penjual menjual barangnya kepada satu buyer atau pembeli dengan menggunakan minimal satu kontainer atau peti kemas yang mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, ada satu seller atau penjual menjual barangnya kepada lebih dari satu buyer atau pembeli dengan menggunakan minimal satu kontainer peti kemas yang mempunyai tujuan yang sama. Dan yang ketiga, beberapa seller atau penjual menjual barangnya kepada satu buyer atau pembeli dengan menggunakan minimal satu kontainer atau peti kemas yang mempunyai tujuan yang sama.
Jika Anda ingin mengirimkan barang dan butuh biaya yang murah, metode LCL nampaknya dapat menjadi satu pilihan. LCL atau Last Container Load adalah pengiriman barang oleh beberapa eksportir yang ditujukan kepada beberapa importir. Untuk pengiriman dengan cara ini, Anda tidak harus menyewa satu kontainer untuk mengirimkan barang, melainkan pengirim hanya diwajibkan membayar sesuai dengan hitungan kubikasi. Jadi, dalam satu kontainer tidak hanya diisi oleh barang Anda saja, melainkan dicampur dengan barang kiriman orang lain. Dalam pengiriman jenis ini tentunya ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari pengiriman jenis LCL ini, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal, karena satu kontainer diisi beberapa barang dari pengirim, serta tarifnya dihitung dengan cara kubikasi. Biasanya, cara pengiriman seperti ini lebih diminati oleh perseorangan. Kelemahan dari metode pengiriman ini adalah proses pengiriman biasanya membutuhkan waktu yang terhitung lama. Hal ini disebabkan kontainer harus menunggu penuh dulu, baru berangkat. Selain itu, ketika sampai di tempat tujuan, dokumen dari setiap barang harus dicocokkan dengan dokumen ketika barang dikirim. Skema tipe LCL, satu seller atau penjual menjual barangnya dengan volume barang kurang dari satu kontainer kepada satu atau lebih buyer atau pembeli, dan tidak selalu mempunyai tujuan yang sama. Biasanya, shipper atau pengirim menggunakan jasa konsolidator untuk dapat mengirimkan barang-barangnya ini ke negara tujuan. Pada umumnya, kontainer yang kerap kali dipakai dalam pengangkutan laut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kontainer standar DC, Dry Container atau GP General Purpose. Kontainer jenis ini sangat umum digunakan sehari-hari dalam mengangkut barang-barang general cargo, seperti pakaian, sepatu, furniture, alat-alat elektronik, dan sebagainya. Kontainer ini memiliki beberapa ukuran dari mulai 10, 20, 40, sampai 45 foot. Yang kedua ada kontainer spesial atau special container, adalah peti kemas yang memiliki peruntukan khusus sesuai dengan karakteristik muatan yang akan diangkut. Beberapa jenis special container adalah sebagai berikut. Ada 40 HC atau DC, terus ada 40 OT atau open top container, adalah peti kemas yang di sisinya bagian atasnya terbuka. Setelah stuffing kargo, bagian atas peti kemas akan ditutup dengan terpal untuk melindungi muatannya dari cuaca sepanjang pengangkutan. Terus ada ventilated container. Peti kemas ini mempunyai ventilasi di sisi-sisinya, digunakan untuk kargo yang memerlukan sirkulasi udara yang baik selama pengangkutan, misalnya untuk kargo yang berupa biji kopi. Terus ada insulated container. Peti kemas ini, jenis ini digunakan untuk kargo yang berupa barang yang membutuhkan perlakuan khusus untuk suhunya dengan mempertahankan suhu agar tidak terpengaruh dengan suhu di luar peti kemas itu ya. Jenis kontainer ini tersedia dalam ukuran 20 atau 40 foot. Terus ada refrigerated atau reefer container. Peti kemas ini digunakan untuk kargo yang harus memiliki suhu rendah atau dingin ya, yang terkontrol, biasanya digunakan untuk
pengiriman barang-barang perishable atau yang mudah rusak atau busuk ya, seperti daging, ikan, sayur, dan buah-buahan agar dapat lebih tahan lama, serta coklat maupun permen agar produknya tidak meleleh. Jenis kontainer ini tersedia dalam ukuran 20 atau 40 foot. Lalu ada heated container. Peti kemas ini mempunyai pengaturan suhu dan digunakan untuk kargo dengan barang-barang yang memerlukan suhu tinggi selama pengangkutannya. Jenis kontainer ini tersedia dengan ukuran 20 atau 40 foot. Lalu ada tank kontainer. Peti kemas berupa tangki yang ditempatkan dalam kerangka peti dan dipergunakan untuk muatan, baik muatan cair maupun muatan gas. Lalu ada flexi tank kontainer. Flexi tank dapat digunakan dalam pengangkutan muatan cair secara curah yang tidak berbahaya, seperti minuman anggur, oli, deterjen, dan lain-lain. Lalu ada dry bulk container. Peti kemas jenis ini digunakan terutama untuk mengangkut muatan dalam bentuk curah seperti butiran, bahan pakan, rempah-rempah. Jenis kontainer ini hanya tersedia dalam ukuran 20 foot. Lalu ada flat rack container, dirancang untuk mengangkut kargo yang sangat berat, dan kargo tersebut mempunyai lebar maupun tinggi melebihi lebar atau tinggi peti kemas. Contohnya alat berat, pipa. Lalu ada platform kontainer, peti kemas yang hanya memiliki konstruksi lantai kontainer yang kokoh dan dirancang untuk mengangkut kargo yang sangat berat dan oversize. Lalu ada flat rack collapsible container, peti kemas yang mempunyai dua sisi yang dapat dilipat dan memiliki konstruksi lantai kontainer yang kokoh. Dirancang untuk mengangkut kargo yang sangat berat dan kargo tersebut mempunyai lebar maupun tinggi melebihi lebar atau tinggi peti kemas. Lalu yang terakhir ada air remote container, peti kemas yang khusus dibuat dan dipergunakan oleh pesawat terbang yang berbadan besar untuk mengangkut barang-barang penumpang atau air kargo melalui udara. Terima kasih kepada Ibu Mima dan teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Sekian dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.